di sebuah desa terpencil bernama Kampung Lebak. Hidup warga yang sederhana dan damai. Namun, ketenangan itu mulai terguncang saat kejadian aneh mulai terjadi. Uang warga tiba-tiba hilang tanpa jejak. Beberapa orang melihat sosok bayangan hitam berkeliaran di malam hari, dan ketakutan mulai menyelimuti desa. Bisik-bisik mulai menyebar tentang makhluk yang konon bisa mengubah diri menjadi seekor babi demi mendapatkan kekayaan. Apakah ini hanya mitos, atau ada seseorang di desa ini yang benar-benar menjalankan pesugihan terlarang? Malam semakin gelap, dan rahasia kelam Kampung Lebak perlahan mulai terungkap. Kampung Lebak, desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, selama ini dikenal sebagai tempat yang tenang. Tapi, semua berubah sejak kejadian aneh mulai terjadi. Setiap malam, beberapa warga kehilangan uang dalam jumlah besar. Bukan cuma sekali dua kali, tapi hampir setiap hari ada saja yang mengeluh tabungan mereka berkurang tanpa jejak. Bukan karena pencurian biasa, karena tak ada tanda-tanda rumah dibobol. Desas-desus mulai beredar, dan satu nama mulai disebut-sebut, Pak Wiryo. Seorang lelaki tua yang tinggal di ujung kampung, hidupnya mendadak berubah. Dari yang dulu dikenal sebagai pria sederhana, kini rumahnya lebih megah dari kepala desa. Kambing dan ayamnya selalu berlimpah, padahal tak pernah terlihat bekerja keras. Ada yang gak beres, Pak Wiryo mendadak kaya, tapi gak pernah kelihatan kerja, bisik seorang warga di warung kopi. Katanya tiap malam ada bayangan hitam kecil berkeliaran di sekitar rumahnya, timpal yang lain. Sampai suatu malam, seorang pemuda bernama Rudi memberanikan diri mengintai rumah Pak Wiryo. Dengan senter di tangan dan napas tertahan, dia menyelinap ke balik semak-semak. Malam itu gelap pekat, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar yang menemani. Tiba-tiba, dari balik jendela rumah Pak Wiryo, Rudi melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok kecil berbulu hitam, dengan mata merah menyala sedang bergerak lincah di dalam rumah. Rudi langsung paham, itu bukan manusia, bukan pula hewan biasa. Rudi menelan ludah. Jangan-jangan, ini babi ngepet, gumamnya dalam hati. Seketika, tubuhnya gemetar. Apakah semua cerita yang beredar itu benar? Dan jika benar, siapa yang mengendalikan makhluk itu? Malam itu, Rudi sadar. Kampung Lebak menyimpan rahasia yang lebih menyeramkan dari yang dia bayangkan. Malam itu, Rudi berlari sekencang mungkin setelah melihat sosok berbulu hitam di dalam rumah Pak Wiryo. Napasnya tersengal-sengal saat ia sampai di rumahnya. Tangannya masih gemetar ketika menutup pintu rapat-rapat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilihatnya hanyalah halusinasi. Tapi bayangan mata merah menyala itu terus terbayang dalam pikirannya. Keesokan harinya, kabar tentang Rudi yang melihat sesuatu di rumah Pak Wiryo mulai tersebar. Warga mulai resah, terutama mereka yang uangnya hilang tanpa jejak. Beberapa orang mulai percaya bahwa kampung mereka memang sedang dihantui oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Jangan-jangan ini beneran kerjaan babi ngepet, kata Pak Darto, seorang petani yang kehilangan uangnya beberapa hari lalu. Kalau gitu, kita harus buktikan. Kita nggak bisa terus-terusan kehilangan uang tanpa tahu penyebabnya, ujar Pak Jono, salah satu warga yang terkenal pemberani. Semakin banyak warga yang percaya dengan cerita ini, semakin besar ketakutan yang menyebar. Sebagian memilih untuk mengunci rumah lebih rapat saat malam tiba. Sementara yang lain mulai mengadakan ronda malam untuk memastikan tidak ada hal aneh yang terjadi lagi. Sementara itu, Rudi masih merasa gelisah. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekadar ilusi. Ada sesuatu di rumah Pak Wiryo. Sesuatu yang mengerikan. Di tengah keresahan itu, seorang wanita tua bernama Mbah Surti tiba-tiba datang ke warung kopi tempat warga berkumpul. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Kalian harus hati-hati, kata Mbah Surti dengan suara pelan namun tegas. Kalau benar ada babi ngepet di kampung ini, maka yang mengendalikannya pasti akan melakukan apapun untuk merahasiakannya. Siapapun yang terlalu banyak tahu, nyawanya bisa terancam. Suasana mendadak hening. Semua saling pandang dengan wajah tegang. Rudi menelan ludah. Kini, ia tak hanya takut dengan sosok yang ia lihat,
tapi juga dengan kenyataan bahwa seseorang di kampung ini bisa saja menjadi dalang dari semua kejadian ini. Dan yang lebih mengerikan, mereka mungkin sudah tahu kalau Rudy melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Malam di kampung Lebak semakin mencekam. Isu tentang babi ngepet semakin liar, membuat warga ketakutan sekaligus penasaran. Beberapa dari mereka sudah mulai berani berbicara secara terbuka tentang kecurigaan mereka terhadap Pak Wiryo. Namun, sebagian lainnya masih takut. Bagaimana kalau mereka salah? Bagaimana kalau yang sebenarnya terjadi lebih buruk dari yang mereka bayangkan? Rudy sendiri masih dihantui bayangan sosok berbulu hitam yang dilihatnya di rumah Pak Wiryo. Ia ingin melupakan kejadian itu, tapi kata-kata Mbah Surti terus terngiang di telinganya. Jika benar ada babi ngepet di kampung ini, siapapun yang tahu terlalu banyak bisa dalam bahaya. Ruth, kita nggak bisa diam aja, bisik Dani, sahabat Rudy, saat mereka duduk di warung kopi. Kita harus pastikan dulu, gimana kalau kita coba tangkap babi ngepet itu? Lanjutnya dengan nada penuh keyakinan, Rudy menatap Dani dengan ragu. Gimana caranya? Kita nggak bisa asal tuduh, apalagi kalau salah, bisa gawat. Pak Jono yang duduk tak jauh dari mereka ikut menimpali. Dulu di kampung sebelah, orang-orang pasang jebakan lilin. Katanya, kalau beneran ada babi ngepet, lilinnya bakal mati sendiri tanpa sebab. Ide itu terdengar masuk akal. Mereka memutuskan untuk mengusulkan rencana tersebut kepada warga lainnya. Malam itu, sebuah pertemuan rahasia digelar di rumah Pak RT. Beberapa orang yang paling penasaran dan resah berkumpul, termasuk Pak Jono dan Pak Darto. Kita pasang lilin di beberapa titik sekitar rumah Pak Wiryo. Kalau lilin ada yang mati mendadak, berarti ada yang nggak beres, kata Pak RT. Semua setuju. Rencana pun disusun dengan matang. Beberapa warga bertugas memantau dari kejauhan, sementara yang lain memastikan tidak ada yang mengacaukan eksperimen ini. Ketika malam tiba, mereka mulai menyalakan lilin di beberapa titik. Mata-mata waspada memandangi nyala api yang berkedip-kedip. Rudy, Dani, dan beberapa warga lainnya bersembunyi di tempat strategis, menunggu keanehan terjadi. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, salah satu lilin tiba-tiba padam, tanpa angin, tanpa sentuhan apapun. Jantung Rudy berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Dani yang wajahnya sudah pucat pasi. Ruth, ini bukan kebetulan, bisik Dani dengan suara gemetar. Mereka baru saja menginjakkan kaki ke dalam bahaya yang lebih besar dari yang mereka duga. Udara malam semakin dingin, tapi keringat dingin mengalir di pelipis Rudy. Lilin yang mati tiba-tiba itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang tidak terlihat berkeliaran di sekitar mereka. Warga yang mengawasi dari kejauhan mulai berbisik-bisik, beberapa di antara mereka bahkan terlihat gemetar. Pak Jono, kita harus mendekat, bisik Rudy, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Pak Jono menatap Rudy dengan ekspresi serius. Pelan-pelan, kita lihat dulu apakah ada gerakan aneh. Dani yang sejak tadi diam, tiba-tiba menunjuk ke arah semak-semak dekat rumah Pak Wiryo. Lihat! Ada bayangan hitam di sana. Semua mata langsung tertuju ke arah yang ditunjukkan Dani. Sesuatu bergerak di balik semak-semak. Bayangan itu besar, dan samar terlihat bulu-bulu hitam yang memantulkan cahaya bulan. Warga yang tadinya hanya mengamati dari jauh kini mulai panik. Jangan biarkan kabur, seru Pak Jono. Beberapa warga dengan sigap mengambil senter dan alat seadanya, lalu bergegas mengepung area tersebut. Namun, saat mereka mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah lenyap di telan malam. Kita harus masuk ke rumah Pak Wiryo. Ada yang nggak beres di sini, kata Pak RT dengan suara mantap. Sementara itu, di dalam rumah Pak Wiryo, suara gemeretak terdengar dari balik dinding kayu. Dari celah-celah kecil, samar terlihat sepasang mata merah menatap tajam keluar, mengawasi mereka yang semakin dekat. Warga yang sudah terlanjur curiga mulai mengetuk pintu rumah Pak Wiryo dengan keras. Pak Wiryo, buka pintunya, teriak Pak RT. Namun, tak ada jawaban. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Pak Jono mengambil keputusan cepat. Kalau dia nggak mau buka, kita dobrak pintunya. Beberapa warga mengangguk setuju.
Dengan kekuatan bersama, mereka mendorong pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Ruangan di dalamnya gelap, hanya ada satu lampu minyak yang redup di sudut ruangan. Namun, yang membuat semua orang merinding adalah sesuatu yang tergeletak di lantai. Di tengah ruangan, ada pakaian yang berserakan, seperti milik seseorang yang baru saja melepasnya dengan tergesa-gesa. Dan di dekatnya ada bekas jejak kaki binatang berbentuk aneh, seperti campuran antara kaki manusia dan kaki seekor babi. Dani mundur selangkah, suaranya hampir tak terdengar. Astaga, ini beneran terjadi. Malam itu, warga Kampung Lebak akhirnya sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar isu belaka. Udara malam semakin dingin, tapi keringat dingin mengalir di pelipis Rudi. Lilin yang mati tiba-tiba itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang tidak terlihat berkeliaran di sekitar mereka. Warga yang mengawasi dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Beberapa di antara mereka bahkan terlihat gemetar. Pak Jono, kita harus mendekat, bisik Rudi, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Pak Jono menatap Rudi dengan ekspresi serius. Pelan-pelan, kita lihat dulu apakah ada gerakan aneh. Dani yang sejak tadi diam, tiba-tiba menunjuk ke arah semak-semak dekat rumah Pak Wiryo. Lihat, ada bayangan hitam di sana. Semua mata langsung tertuju ke arah yang ditunjukkan Dani. Sesuatu bergerak di balik semak-semak, bayangan itu besar, dan samar terlihat bulu-bulu hitam yang memantulkan cahaya bulan. Warga yang tadinya hanya mengamati dari jauh kini mulai panik. Jangan biarkan kabur, seru Pak Jono. Beberapa warga dengan sigap mengambil senter dan alat seadanya, lalu bergegas mengepung area tersebut. Namun, saat mereka mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah lenyap di telan malam. Kita harus masuk ke rumah Pak Wiryo. Ada yang nggak beres di sini, kata Pak RT dengan suara mantap. Sementara itu, di dalam rumah Pak Wiryo, suara gemertak terdengar dari balik dinding kayu. Dari celah-celah kecil, samar terlihat sepasang mata merah menatap tajam keluar, mengawasi mereka yang semakin dekat. Pak Jono memberi isyarat kepada warga untuk tetap waspada. Rumah Pak Wiryo yang tampak sunyi, seakan menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun. Namun, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Siap, kita dobrak, bisik Pak RT. Dengan dorongan kuat, pintu kayu itu terbuka lebar, mengeluarkan bunyi berderit yang menyeramkan. Aroma aneh menyeruak dari dalam rumah, perpaduan bau anyir dan sesuatu yang membusuk. Beberapa warga langsung menutup hidung mereka. Di dalam, ruangan itu berantakan. Perabotan tua tertutup debu, namun yang lebih menarik perhatian adalah sesajen yang tertata rapi di tengah ruangan. Lilin-lilin merah yang masih menyala berjejer di sekitar sesajen, seolah baru saja digunakan untuk ritual. Dani menelan ludah, suaranya bergetar. Ini tempat pesugihan. Pak Jono melangkah mendekat. Matanya tertuju pada secarik kain hitam yang diletakkan di atas sesajen. Ketika ia hendak mengambilnya, suara geraman rendah terdengar dari balik tirai yang menutupi ruangan dalam. Semua orang terdiam. Pak RT memberi isyarat agar mereka bersiap. Dengan hati-hati, ia meraih tirai tersebut dan menyingkapnya perlahan. Di baliknya, sebuah pintu kayu kecil terbuka sedikit, dan dari celahnya terlihat sesuatu yang bergerak di dalam. Rudi mengangkat senter dan mengarahkannya ke pintu itu. Seketika, mereka melihatnya, sepasang mata merah menyala yang menatap tajam dari kegelapan. Mata itu tidak seperti milik manusia, tetapi juga bukan sepenuhnya milik binatang. Seketika, lampu minyak yang tadi menerangi ruangan berkedip dan padam. Ruangan langsung gelap gulita. Dari dalam kamar, terdengar suara napas berat, seperti sesuatu yang siap menerkam mereka. Ruangan yang tadi diterangi cahaya lilin, kini gelap total. Hanya suara napas berat dari balik pintu kecil itu yang terdengar jelas di tengah keheningan. Beberapa warga mulai mundur, ketakutan mulai merayap di hati mereka. Pak RT, kita keluar aja. Ini nggak beres, bisik Dani dengan suara gemetar. Namun, Pak Jono tetap berdiri tegak. Kita harus tahu siapa yang ada di dalam.
Dengan tangan gemetar, Rudi menyalakan senter. Cahaya lemah itu bergetar, menyinari celah pintu. Sekilas mereka melihat sesuatu, kulit kasar, hitam berbulu, dan moncong yang tampak basah, seolah baru saja terkena sesuatu yang lengket. Mendadak, pintu kayu itu bergetar kencang, seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos keluar. Keluar dari sini sekarang, seru salah satu warga, panik. Pak RT segera menarik semua orang keluar rumah. Namun, sebelum mereka benar-benar keluar, terdengar suara erangan panjang dari dalam kamar. Seperti suara manusia, tapi juga seperti hewan yang terluka. Mereka semua terpaku di ambang pintu. Pak Wiryo muncul dari balik kegelapan, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi, matanya cekung, seperti seseorang yang tidak tidur selama berhari-hari. Apa yang kalian lakukan di sini? Suaranya lirih, tetapi ada nada ketakutan dalam setiap kata-katanya. Pak RT mendekat, menatapnya dengan curiga. Pak Wiryo, kami hanya ingin tahu siapa yang ada di dalam kamar itu. Pak Wiryo terdiam, bibirnya gemetar. Ia melirik ke arah pintu kecil yang kini sudah tertutup rapat. Lalu, tanpa menjawab pertanyaan mereka, ia berbalik dan berjalan ke arah dapur dengan langkah goyah. Pak Wiryo, jelaskan ini, bentak Pak Jono. Namun, sebelum Pak Wiryo sempat menjawab, sesuatu di dalam kamar kembali bergerak. Kali ini suaranya lebih jelas, geraman rendah, seperti sesuatu yang tidak senang karena diganggu. Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan itu menyala sendiri, membakar sumbu dengan nyala yang lebih besar dari sebelumnya. Api itu menari-nari, bayangannya berkelebat di dinding rumah, menciptakan siluet hitam yang mengerikan. Dan dalam siluet itu, mereka semua melihatnya. Bayangan seekor babi besar berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah sedang bersiap untuk menyerang. Warga yang melihatnya langsung berteriak dan berlari keluar dari rumah. Ketakutan yang tak bisa mereka kendalikan lagi. Warga berhamburan keluar dari rumah Pak Wiryo dengan napas tersengal. Beberapa di antara mereka tersandung di tanah, tetapi tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Di dalam rumah, suara geraman itu semakin keras, diiringi suara langkah berat yang menggema di lantai kayu. Pak RT yang masih berdiri di ambang pintu melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sosok babi besar dengan mata merah menyala kini benar-benar keluar dari balik pintu kecil itu. Tubuhnya berlumuran keringat, moncongnya mengendus-endus udara, dan tatapannya penuh amarah. Tanpa berpikir panjang, Pak RT ikut berlari. "Cepat ke masjid, kita cari perlindungan," seru Pak Jono. Warga berlarian menuju masjid di tengah desa, satu-satunya tempat yang dianggap paling aman. Beberapa orang yang masih terjaga keluar dari rumah mereka, bingung dengan kepanikan yang terjadi. "Ada apa ini?" tanya seorang pemuda. Pak Jono tak sempat menjelaskan. "Masuk ke dalam, kunci pintu kalian." Di belakang mereka, terdengar suara benturan keras. Ketika beberapa orang menoleh, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka hampir kehilangan akal. Sosok babi hitam itu kini berdiri di tengah jalan desa. Matanya masih menyala dalam gelap. Nafasnya kasar, seakan marah karena buruannya berusaha kabur. Tiba-tiba, babi itu bergerak. Dengan kecepatan yang tidak wajar, ia berlari ke arah mereka. "Lari!" teriak Dani. Panik melanda warga. Beberapa orang nyaris terjatuh, sementara yang lain berusaha saling membantu. Masjid sudah terlihat di depan mata. Hanya tinggal beberapa meter lagi. Pak RT bergegas membuka pintu besar masjid, dan satu persatu warga masuk ke dalam dengan tergesa-gesa. Ketika pintu masjid hampir ditutup, babi itu melompat ke arah mereka. Namun, seketika tubuhnya terhantam sesuatu yang tak terlihat. Ia terpelanting ke tanah dan mengeluarkan erangan panjang yang memilukan. Warga di dalam masjid menyaksikan dengan mata terbelalak. Babi itu meronta-ronta, seolah tak mampu mendekati bangunan suci itu. Ia meraung marah, lalu berlari ke arah hutan, menghilang dalam kegelapan. Pak RT menyeka keringat di dahinya.
Ini bukan hewan biasa, ucapnya dengan suara berat. Seseorang sedang menjalankan pesugihan di desa ini. Dan kita harus mencari tahu siapa dalangnya. Di sudut ruangan, Pak Wiryo terduduk lemas. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tak ada yang menyadari bahwa tangan lelaki tua itu masih gemetar hebat. Di dalam masjid, suasana masih tegang. Beberapa warga mencoba menenangkan diri, sementara yang lain berbisik satu sama lain, membahas apa yang baru saja mereka lihat. Pak RT duduk di sudut, mencoba menyusun strategi. Namun, pikirannya terus terpaku pada sosok Pak Wiryo yang tampak semakin lemas. Pak Wiryo, panggil Pak RT pelan. Bapak tahu sesuatu kan? Pak Wiryo tidak menjawab. Tatapannya kosong, tangannya masih gemetar. Warga mulai menaruh curiga. Pak Wiryo, babi ngepet itu berasal dari rumah Bapak, suara Pak Jono bergetar. Apa Bapak yang melakukan pesugihan? Pertanyaan itu membuat semua orang menahan napas. Pak Wiryo tersentak tetapi tetap bungkam. Beberapa warga mulai mendesak, tatapan mereka tajam, penuh kecurigaan. Aku tidak tahu apa-apa. Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar. Pak RT menatapnya dalam-dalam. Pak Wiryo, kalau Bapak memang tidak bersalah, kenapa babi itu muncul dari dalam rumah Bapak? Pak Wiryo menundukkan kepalanya. Air mata mulai menggenang di matanya. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berbicara. Itu bukan aku, tapi anakku. Ruangan mendadak hening. Warga saling pandang, terkejut dengan pengakuan itu. Anak Bapak? Tanya Dani tak percaya. Pak Wiryo mengangguk lemah. Dia melakukan ini tanpa sepengetahuanku. Aku baru tahu saat uang mulai muncul di rumah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku takut. Warga mulai berbisik. Beberapa tampak marah, sementara yang lain mulai merasa iba. Namun, sebelum ada yang sempat berbicara lagi, terdengar suara langkah dari luar masjid. Lamat-lamat terdengar suara seseorang berlari. Pak RT memberi isyarat agar semua diam. Mereka menajamkan pendengaran, menunggu dalam ketegangan. Langkah itu semakin dekat, semakin cepat. Tiba-tiba pintu masjid digedor keras. Pak RT, buka pintunya, cepat! Suara itu milik salah satu warga yang sebelumnya tidak ikut ke masjid. Dengan sigap, beberapa orang membuka pintu. Seorang pemuda bernama Surya terhuyung masuk. Napasnya terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Ada apa Surya? Tanya Pak RT cemas. Surya menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar. Babi itu, aku melihatnya lagi, dan dia bukan sekedar babi. Dia sudah berubah jadi manusia. Suasana dalam masjid semakin mencekam. Semua orang menatap Surya yang masih terengah-engah. Tubuhnya gemetar seperti baru saja melihat sesuatu yang tak masuk akal. Pak RT mendekatinya dengan wajah serius. Surya, kamu bilang babi itu bisa berubah jadi manusia? Kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Surya mengangguk cepat. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, Pak. Setelah berlari dari hutan, saya bersembunyi di balik pohon besar. Babi itu berhenti di tepi sungai. Lalu, tubuhnya berubah perlahan-lahan menjadi seorang laki-laki. Sontak, warga yang mendengar penuturan itu terkejut. Beberapa orang menutup mulut mereka, sementara yang lain tampak tak percaya. Siapa orang itu? Tanya Dani dengan suara gemetar. Surya menggeleng. Saya tidak melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia memakai jubah hitam dan ada gelang merah di tangannya. Pak Wiryo yang sedari tadi tertunduk langsung mengangkat kepalanya. Wajahnya semakin pucat, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Pak Wiryo, ada apa? Tanya Pak Jono curiga. Pak Wiryo tak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Setelah beberapa detik, ia menghembuskan napas berat. Itu anak saya, Bima. Ruangan kembali hening. Warga terdiam, sebagian tak percaya dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Beberapa orang mulai melangkah mundur, merasa ngeri. Pak RT mengepalkan tangannya. Jadi benar anak Bapak yang melakukan pesugihan ini?
Pak Wiryo mengangguk pelan. Aku baru sadar. Gelang merah itu aku memberikannya pada Bima sebelum dia pergi merantau. Aku kira dia sudah lama meninggalkan desa ini, tapi rupanya dia kembali tanpa sepengetahuanku. Beberapa warga mulai berbicara satu sama lain, perasaan mereka campur aduk antara takut, marah, dan kasihan. Tiba-tiba, dari luar masjid, terdengar suara lolongan anjing yang panjang dan mengerikan. Warga yang masih berdiri dekat pintu langsung menoleh. Pak RT, suara salah satu warga terdengar bergetar. Di luar ada seseorang. Semua mata tertuju ke arah pintu masjid yang masih sedikit terbuka. Di luar, sosok bertudung hitam berdiri di bawah temaram lampu jalan. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi dari celah lengan jubahnya terlihat jelas gelang merah yang melingkar di pergelangan tangan. Pak Wiryo menahan napas, air matanya jatuh. Bima, gumamnya pelan. Sosok itu berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Matanya yang redup menatap lurus ke arah masjid, seolah menunggu sesuatu. Dan tiba-tiba, lampu di sekitar masjid mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Suara helaan napas tertahan terdengar dari dalam masjid. Semua orang menahan diri, tak ada yang berani bergerak. Cahaya dari lampu jalan yang sebelumnya menerangi kini menghilang, menyisakan kegelapan pekat. Pak RT mencoba mengatur napasnya. Jangan panik, semua tetap di dalam, bisiknya. Pak Wiryo masih berdiri terpaku, menatap sosok yang berdiri di luar. Bima, suaranya terdengar lirih, penuh harapan sekaligus ketakutan. Dari luar, terdengar langkah kaki perlahan mendekat ke pintu masjid. Suara telapak kaki menyeret di atas tanah, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Pak RT, kita harus lakukan sesuatu, bisik Dani dengan suara gemetar. Pak RT mengangguk. Kita harus memastikan siapa dia. Dengan hati-hati, ia melangkah maju, lalu membuka pintu masjid sedikit lebih lebar. Angin dingin langsung menyapu ke dalam, membawa serta aroma anyir yang menusuk hidung. Sosok bertudung hitam itu kini berdiri tepat di depan pintu masjid. Dari balik bayangan, dua mata merah menyala menatap ke dalam, seolah menembus jiwa setiap orang di ruangan itu. Bima, Pak Wiryo kembali memanggil. Namun, sosok itu tak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat satu tangannya yang tersembunyi dalam jubah hitam, memperlihatkan gelang merah yang melingkar di pergelangan tangan. Lalu, sesuatu terjadi. Dari balik tudungnya, terdengar suara tawa kecil. Awalnya pelan, tetapi semakin lama semakin keras, memenuhi seluruh area. Tawa itu bukan tawa manusia biasa. Ada sesuatu yang menyeramkan di baliknya. Pak RT melangkah mundur, wajahnya menegang. Ini bukan Bima. Mendengar itu, sosok tersebut tiba-tiba berhenti tertawa. Lalu, tanpa peringatan, ia menurunkan tudungnya. Semua orang langsung mundur dengan ekspresi ketakutan. Di bawah tudung hitam itu, wajah yang muncul bukanlah wajah seorang manusia. Kulitnya berwarna gelap, hampir seperti terbakar. Mata merahnya menyala tajam, dengan senyum lebar yang memperlihatkan gigi-gigi tajam. Surya jatuh terduduk, mulutnya menganga. Astaga, itu bukan manusia. Pak Wiryo menatap wajah itu dengan mata membelalak. Tidak mungkin. Bima, apa yang sudah kamu lakukan? Sosok itu menatap ayahnya, dan untuk pertama kalinya ia berbicara. Suaranya berat, parau, dan bergema. Sudah terlambat, ayah. Aku bukan lagi manusia. Dan seketika, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya bergetar, otot-ototnya bergerak sendiri, dan perlahan-lahan tubuhnya kembali menyusut, berubah menjadi babi besar, yang berdiri di atas dua kaki. Teriakan warga memenuhi masjid. Beberapa orang langsung berlari ke belakang, sementara yang lain hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Pak RT segera mengambil tindakan. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kita harus menghentikannya sekarang juga. Namun sebelum mereka sempat bertindak, angin kencang kembali berhembus, membuat dedaunan berputar liar di sekitar mereka. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Pak Wiryo jatuh terduduk, menangis tanpa suara.
Bima, gumamnya, suara penuh kepedihan. Sementara itu, di tengah kegelapan, suara lolongan anjing kembali terdengar, seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih buruk akan segera datang. Keheningan setelah kepergian Bima menyisakan rasa takut yang belum mereda. Pak RT menatap para warga yang masih terpaku di tempatnya, sebagian besar masih terguncang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut, suara Pak RT bergetar namun tegas. Kita harus menemukan dia sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pak Wiryo masih terduduk di tanah, wajahnya kosong. Dia anakku, tapi jiwanya bukan lagi manusia. Dani menelan ludah, lalu memberanikan diri berbicara. Pak RT, bagaimana kalau kita minta bantuan orang pintar? Ini sudah di luar batas. Pak RT mengangguk. Aku setuju. Kita butuh seseorang yang bisa menghadapi makhluk seperti itu. Mereka segera bergegas menuju rumah Ki Joyo, seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Perjalanan menuju rumahnya terasa lebih menegangkan dari biasanya. Malam semakin larut, dan setiap bayangan di sudut jalan tampak mencurigakan. Setibanya di rumah Ki Joyo, lelaki tua itu sudah menunggu di depan rumahnya, seakan tahu bahwa mereka akan datang. Aku sudah melihat tanda-tandanya, kata Ki Joyo, tanpa mereka harus menjelaskan. Bima sudah terikat dengan perjanjian kotor. Ini bukan sekadar pesugihan babi ngepet biasa. Pak RT maju selangkah. Apa maksudnya, Ki? Ki Joyo menatap mereka satu persatu. Bima tidak hanya menjual jiwanya, tapi ada kekuatan lain yang mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa kembali, kecuali perjanjiannya dihancurkan. Surya menggigit bibir. Jadi bagaimana caranya, Ki? Ki Joyo menghela napas berat, lalu berjalan masuk ke dalam rumahnya. Setelah beberapa saat, ia kembali dengan sebuah kendi tanah liat berisi cairan hitam pekat. Kita harus menangkapnya di tempat pertama kali dia melakukan ritual pesugihan. Di sana, ikatannya masih kuat. Mereka semua saling pandang. Itu berarti mereka harus kembali ke hutan di belakang desa, tempat di mana jejak Bima pertama kali ditemukan. Kalau begitu, kita harus bergerak sekarang juga, kata Pak RT. Dengan membawa kendi Ki Joyo dan beberapa peralatan lainnya, mereka bersiap menuju ke hutan. Langkah kaki mereka cepat, tapi di dalam hati masing-masing, mereka tahu, ini bukan sekadar perburuan biasa. Ini adalah pertempuran melawan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang mereka duga. Dan di suatu tempat di kegelapan, dua mata merah menyala kembali, mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Langkah kaki, mereka menyusuri jalan setapak menuju hutan terasa berat. Angin malam bertiup dingin, membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak RT berada di barisan depan bersama Ki Joyo, sementara warga lainnya mengikuti di belakang dengan obor yang menerangi jalan. Kita harus tetap waspada, ujar Ki Joyo. Bima sudah bukan manusia lagi. Dia bisa saja menyerang kapan saja. Pak Wiryo menggenggam erat sebuah pisau belati yang dibawanya dari rumah. Matanya berkaca-kaca, namun ada tekad kuat dalam dirinya. Aku akan menyelamatkan anakku, jika masih bisa. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana semakin mencekam. Pepohonan di sekitar mereka seolah bergerak. Bayangannya menari-nari di bawah sinar obor. Lalu, tanpa peringatan, suara geraman terdengar dari balik semak-semak. Berhenti, bisik Ki Joyo. Semua orang langsung terdiam. Dari kegelapan, dua mata merah menyala menatap mereka dengan tajam. Napas berat terdengar. Semakin lama, semakin mendekat. Tiba-tiba, dari dalam semak, sosok babi besar dengan bulu hitam legam muncul. Bukan sekadar babi biasa, tubuhnya lebih besar, matanya menyala menyeramkan, dan di dahinya terdapat simbol aneh yang berpendar merah. Bima, bisik Pak Wiryo dengan suara parau. Babi itu menggeram, menampakkan taringnya yang panjang dan tajam. Dalam sekejap, makhluk itu melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Semuanya mundur, teriak Ki Joyo sambil mengangkat kendi tanah liatnya. Dengan cepat, ia menuangkan cairan hitam pekat ke tanah,
membentuk lingkaran besar. Babi ngepet itu berhenti tepat di depan lingkaran tersebut. Gerakannya tiba-tiba kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya. Matanya membelalak marah, dan ia mulai mengeluarkan suara melengking yang membuat telinga mereka berdenging. "Tangkap dia sekarang," perintah Ki Joyo. Surya dan beberapa warga lainnya berlari ke depan dengan jaring dan tali yang telah disiapkan. Namun sebelum mereka sempat menangkapnya, babi itu kembali melompat ke arah lain, menghindari jebakan mereka. "Dia semakin kuat," kata Dani panik. Ki Joyo menatap langit. "Kita harus segera menyelesaikan ini sebelum fajar. Jika tidak, perjanjiannya akan semakin kuat, dan kita tidak akan bisa menyentuhnya lagi." Pak Wiryo maju selangkah, air mata menggenang di matanya. "Bima, jika kau masih bisa mendengar, hentikanlah ini, kembalilah Bim." Sesaat, babi itu tampak ragu. Matanya yang merah menyala mulai meredup, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Namun tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat dan ia mengeluarkan suara erangan keras. Dalam sekejap, bulu-bulunya berdiri, dan tubuhnya tampak semakin besar. Ki Joyo mengatupkan rahangnya. Tidak, ada sesuatu yang lain sedang mengendalikan dia. Dan sebelum mereka bisa bergerak, babi ngepet itu kembali menyerang. Kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Babi ngepet itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang mustahil. Surya dan beberapa warga terlempar ke tanah akibat dorongan angin yang ditimbulkannya. Ki Joyo segera mengangkat tangannya, menggenggam sebuah jimat kain kuning yang ia siapkan. "Jangan biarkan dia keluar dari lingkaran," teriaknya. Pak RT dan beberapa warga lainnya buru-buru menutup celah di sekitar lingkaran cairan hitam yang telah dituangkan sebelumnya. Babi ngepet itu menggeram marah, matanya kembali berpendar merah menyala. Pak Wiryo jatuh berlutut, air matanya tak bisa lagi dibendung. "Bima, hentikan ini. Ini bukan kaumu. Bapak tahu kamu masih ada di dalam sana." Sejenak, tubuh babi itu menegang. Matanya yang merah kembali bergetar, seperti ada dua kesadaran yang bertarung di dalamnya. Suara erangan panjang keluar dari mulutnya, menggetarkan udara di sekitarnya. Ki Joyo tak membuang waktu. Ia segera menggumamkan mantra, melemparkan segenggam serbuk putih ke tubuh babi ngepet itu. Segera setelah bubuk itu menyentuhnya, makhluk itu mengerang kesakitan. Tubuhnya mulai menggeliat seolah terbakar. "Sekarang, ikat dia," perintah Ki Joyo. Dani dan Surya dengan cepat melemparkan jaring tebal ke atas tubuh babi ngepet itu. Pak RT dan beberapa warga lain membantu menarik tali, memperkuat jebakan. Namun, saat mereka hampir berhasil mengikatnya sepenuhnya, tiba-tiba makhluk itu menjerit keras, dan dalam sekejap, bayangan hitam keluar dari tubuhnya, membentuk sesosok siluet menyeramkan dengan mata merah yang lebih besar. Semua orang terpaku. Sosok itu melayang di atas tubuh babi ngepet yang kini tampak semakin lemah. "Kalian tidak akan bisa mengambilnya dariku." Suara mengerikan bergema di seluruh hutan. Ki Joyo menggertakkan giginya. Ini bukan hanya pesugihan biasa. Ada entitas yang lebih kuat yang mengendalikan dia. Pak Wiryo menggenggam dadanya. Suaranya bergetar. "Apa maksudmu, Ki? Apakah Bima masih bisa diselamatkan?" Ki Joyo menatap bayangan hitam yang kini semakin besar. "Jika kita bisa memutus perjanjiannya, mungkin. Tapi harga yang harus dibayar bisa jauh lebih besar dari yang kita duga." Babi ngepet itu kembali mengerang. Tubuhnya kejang-kejang. Bayangan hitam itu melayang lebih rendah, seolah mencoba menyatu kembali dengan tubuhnya. "Kita harus bertindak sekarang," teriak Surya. Ki Joyo mengangguk cepat. "Siapkan semua yang kita punya. Ini akan jadi pertempuran terakhir." Malam semakin larut, angin bertiup lebih kencang. Dan di tengah hutan yang semakin mencekam, mereka bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar babi ngepet biasa. Angin malam bertiup semakin kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Sosok bayangan hitam itu melayang di atas tubuh babi ngepet yang kini tampak semakin lemah. Mata merahnya menyala, menatap tajam ke arah Ki Joyo dan warga yang bersiap di sekelilingnya. "Kalian tidak akan bisa mengambilnya dariku." Suara menggelegar menggema di udara, membuat bulu kuduk mereka berdiri.
Ki Joyo menancapkan tongkat kayu ke tanah. Ia mulai merapal mantra. Suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Kita harus memutus ikatan ini sebelum entitas itu kembali menyatu dengan tubuh Bima. Pak Wiryo masih berlutut, tangannya mencengkeram tanah. Air matanya jatuh melihat anaknya berada di ambang kehancuran. Bima, bertahanlah nak, jangan biarkan iblis itu mengambilmu sepenuhnya. Babi ngepet itu menggeliat kesakitan. Bayangan hitam mulai bergetar, seolah dipaksa keluar dari tubuhnya. Ki Joyo mengeluarkan selembar kain putih bertuliskan aksara kuno dan melemparkannya ke arah bayangan tersebut. Begitu kain itu menyentuh sosok hitam itu, terdengar suara jeritan mengerikan. Erga! Bayangan itu menggeliat liar, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya perlahan-lahan mengerut, menyusut, berusaha lepas dari cengkraman kekuatan Ki Joyo. Namun, tak semudah itu. Bayangan itu tiba-tiba melesat ke arah Pak Wiryo dengan kecepatan luar biasa. Warga hanya bisa berteriak saat sosok mengerikan itu hampir merasuk ke tubuh pria tua itu. Namun, di detik terakhir, Surya dengan sigap mendorong Pak Wiryo ke samping, membuat dirinya sendiri menjadi target empuk. Awas! Teriak Dani terlambat. Bayangan hitam itu menabrak tubuh Surya dengan dahsyat. Tubuhnya terlempar beberapa meter ke belakang, jatuh terguling di tanah. Semua orang menahan napas, menunggu apakah Surya masih sadar. Perlahan, tubuh Surya mulai bergetar. Ia mengangkat wajahnya, dan matanya kini memancarkan cahaya merah menyala. Pak RT mundur beberapa langkah. Jangan-jangan, dia sudah dirasuki. Dani bergegas mendekat, tetapi Ki Joyo mengangkat tangannya, menghentikan pemuda itu. Jangan gegabah, ini belum berakhir. Surya menundukkan kepalanya, seolah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. Napasnya terengah-engah, tubuhnya berkeringat deras. Lalu, tiba-tiba, ia mendongak dengan tatapan kosong. Namun, di detik berikutnya, suara berat keluar dari mulutnya, bukan miliknya sendiri. Kalian pikir bisa mengalahkanku begitu saja? Semua orang membeku. Kini, mereka harus menghadapi sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya. Salah satu dari mereka telah menjadi inang bagi kekuatan gelap itu. Malam semakin pekat. Pertarungan baru saja dimulai. Surya berdiri dengan tatapan kosong. Matanya yang kini berpendar merah menatap semua orang di sekelilingnya. Tubuhnya sedikit bergetar, bukan karena ketakutan, tapi karena dua kekuatan di dalam dirinya sedang bertarung. Ki Joyo menatapnya lekat-lekat, menyadari bahwa entitas gelap itu belum sepenuhnya menguasai pemuda itu. Surya, lawan dia. Jangan biarkan dia mengambil alih tubuhmu. Suara Dani bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Pak RT dan warga mulai mundur perlahan. Mereka tahu Surya bukan lagi dirinya sendiri. Pak Wiryo jatuh terduduk, tubuhnya lunglai, merasa bersalah karena semuanya terjadi akibat dirinya. Surya membuka mulutnya, tapi yang keluar adalah suara berat dan seram. Kalian manusia bodoh, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan menguasai tubuh ini selamanya. Tiba-tiba, tubuh Surya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Tangannya mengepal, dan energi hitam menyelimutinya. Udara sekitar menjadi lebih dingin, membuat warga yang menyaksikan merinding ketakutan. Ki Joyo segera menancapkan tongkatnya ke tanah dan merapal mantra lebih cepat. Namun, sebelum Ki Joyo menyelesaikan mantranya, Surya mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah Ki Joyo. Seketika, kekuatan tak kasat mata menghantam Ki Joyo, membuatnya terpental beberapa meter ke belakang. Warga berteriak panik. Dani tidak bisa diam lagi. Dengan nekat, ia maju ke depan, mendekati Surya yang masih melayang. Surya, ini aku, Dani. Sadarlah, jangan biarkan dia menang. Sekilas, mata Surya tampak berkedip, kembali menjadi hitam seperti biasa. Mulutnya bergerak, mencoba berbicara, tapi kemudian wajahnya berubah garang, dan ia mengangkat tangannya lagi, siap menyerang Dani. Namun, sebelum ia sempat melancarkan serangan, Pak Wiryo berlari ke depan dan meraih tubuh Surya. Nak, kembalilah, aku ayahmu.
Sekejap, ada keheningan. Mata Surya berkedip lagi, kali ini lebih lama. Tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang bertarung untuk keluar. Ki Joyo, yang mulai sadar dari hantaman tadi, buru-buru bangkit. Sekarang, kita harus mengusir iblis itu. Ia mengangkat kantong kain putihnya dan menaburkan garam serta bunga-bunga kering ke tubuh Surya. Warga yang lain mengikuti, mengelilingi Surya, dan mulai berdoa dengan suara lantang. Bayangan hitam dalam tubuh Surya menjerit kesakitan. Tubuhnya tersentak beberapa kali, seperti ada sesuatu yang merobek dirinya dari dalam. Mata Surya kembali normal, dan ia mengeluarkan teriakan yang memilukan, "Tolong aku!" Kemudian, dengan satu hentakan, bayangan hitam itu terpental keluar dari tubuh Surya, melayang ke udara dengan jeritan menggelegar sebelum akhirnya menghilang. Surya jatuh tersungkur ke tanah, tubuhnya lemas. Pak Wiryo segera merangkulnya, menangis terseduh-seduh. "Nak, maafkan ayah." Warga terdiam, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Ki Joyo menarik napas dalam-dalam. Matanya memandang ke langit yang kini tampak lebih terang. Namun, pertanyaan besar masih tersisa. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Surya masih terbaring lemah di tanah, nafasnya tersengal-sengal. Pak Wiryo terus memeluknya erat, sementara Dani berjongkok di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Warga mulai mendekat perlahan, masih diliputi ketakutan dan kebingungan. Ki Joyo bangkit, menatap ke langit yang kini terasa lebih tenang. Semuanya belum berakhir. Gumamnya, suaranya penuh kekhawatiran. Pak RT yang sejak tadi hanya diam akhirnya bersuara. "Ki, maksudmu bagaimana? Kita sudah berhasil mengusir iblis itu dari tubuh Surya, bukan?" Ki Joyo menggeleng pelan. "Aku merasakan sesuatu, ada yang masih mengintai. Sesuatu yang belum tuntas." Dani menoleh ke arah Ki Joyo dengan ekspresi cemas. "Apa masih ada yang lebih berbahaya?" Ki Joyo menutup matanya sejenak, merapal doa dalam hati. Lalu, ia menatap langsung ke arah Pak Wiryo. "Ada yang belum kau katakan, Wiryo?" Pak Wiryo terkejut. Tubuhnya seketika tegang. Apa maksudmu, Ki?" Ki Joyo mendekat dan menatapnya tajam. "Kau tahu asal-muasal iblis itu, bukan?" Hening. Semua mata kini tertuju pada Pak Wiryo. Wajahnya pucat, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia mengalihkan pandangan, seakan enggan menjawab. Surya yang mulai siuman tiba-tiba berbisik lemah. "Ayah, katakan yang sebenarnya." Pak Wiryo menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. Akhirnya, dengan suara gemetar, ia berkata, Aku yang membangkitkannya." Teriakan kecil terdengar dari beberapa warga. Pak RT melangkah mundur dengan ekspresi terkejut. Dani pun menatap Pak Wiryo dengan kekecewaan. "Apa maksudmu, Wiryo?" tanya Ki Joyo tegas. Pak Wiryo menghela napas panjang, seolah beban berat baru saja diletakkan di pundaknya. "Dulu, aku melakukan ritual pesugihan. Aku ingin mengubah nasib keluargaku. Aku butuh uang dan aku tak peduli bagaimana caranya. Tapi aku tak tahu kalau yang datang bukan sekadar babi ngepet biasa, melainkan entitas yang lebih jahat." Semua orang terdiam. Angin malam yang berhembus terasa semakin dingin. Dani mengepalkan tangannya. "Jadi, karena itu Surya sampai jadi korban." Pak Wiryo menunduk, tak mampu menatap siapapun. "Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya. Tapi ternyata, harga yang harus dibayar jauh lebih besar dari yang kubayangkan." Ki Joyo menarik napas dalam-dalam. Jika begitu, maka iblis itu belum sepenuhnya pergi. Tiba-tiba terdengar suara angin menderu. Pepohonan bergoyang liar, dan dari kejauhan terdengar suara geraman rendah yang semakin lama semakin mendekat. Warga mulai panik. Pak RT berteriak, "Cepat, semua kembali ke rumah masing-masing." Namun Ki Joyo mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tetap tenang. Tidak ada gunanya berlari. Kita harus menghadapinya. Dari kegelapan, sesosok bayangan mulai muncul. Mata merah menyala menembus malam, dan suara tawa menyeramkan bergema di udara. Surya menelan ludah, tubuhnya masih lemas.
Jadi, kita belum benar-benar bebas. Ki Joyo menggenggam tongkatnya erat. Belum, Nak. Justru ini baru permulaan. Bayangan hitam itu semakin jelas di tengah kegelapan. Sesosok makhluk bertubuh besar dengan mata merah menyala melangkah perlahan, menggetarkan tanah di sekitarnya. Angin berputar liar, membuat warga berpegangan satu sama lain. Takut tubuh mereka ikut terseret dalam pusaran kengerian. Ki Joyo berdiri di depan semua orang, menghadang makhluk itu dengan tongkatnya yang mulai bersinar samar. Inilah wujud aslimu, bukan sekadar babi ngepet, tapi iblis yang lahir dari keserakahan manusia. Pak Wiryo menggigil, menatap makhluk itu dengan penuh ketakutan. Aku tidak pernah ingin ini terjadi. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Surya, meski tubuhnya masih lemah, mencoba bangkit dengan bantuan Dani. Kalau kita tidak menghentikannya sekarang, iblis ini akan terus menghantui desa. Makhluk itu tertawa serak. Suaranya menggema di udara. Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku lahir dari dosa, dan aku akan terus ada selama keserakahan masih menguasai manusia. Ki Joyo menatap tajam, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Sebuah cahaya putih menyebar, membentuk lingkaran perlindungan di sekeliling mereka. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil nyawa siapapun lagi. Iblis itu meraung marah, tubuhnya bergetar hebat. Mantra itu, kau pikir bisa menahanku? Pak Wiryo tiba-tiba maju, meski tangannya gemetar. Ini salahku, aku yang harus mengakhirinya. Ia menatap Ki Joyo dengan mata berkaca-kaca. Tolong, beritahu aku apa yang harus kulakukan. Ki Joyo menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kau harus mengakui kesalahanmu sepenuhnya dan mengorbankan keserakahanmu dengan menyerahkan seluruh hartamu yang berasal dari pesugihan. Pak Wiryo terdiam, wajahnya menegang. Ia menoleh ke arah Surya, lalu ke rumah dan semua yang telah ia bangun selama ini. Namun, melihat Surya yang hampir kehilangan nyawanya, ia mengepalkan tangan. Aku rela, suaranya lirih, tapi tegas. Aku rela kehilangan segalanya, asalkan keluargaku selamat. Begitu kata-kata itu terucap, tanah di bawah kaki Pak Wiryo bergetar. Angin berhenti, suasana terasa hening sesaat. Iblis itu menatapnya dengan mata membelalak. Tidak, kau tidak bisa. Tiba-tiba tubuh iblis itu mulai terkoyak. Asap hitam mengepul dari dalamnya, menjerit kesakitan. Ki Joyo mengangkat tongkatnya tinggi, membacakan mantra terakhir. Dengan ini, aku mengembalikanmu ke asalmu. Kegelapan tidak akan menguasai desa ini lagi. Suara ledakan terdengar, dan tubuh iblis itu hancur menjadi ribuan serpihan yang terbawa angin. Langit yang tadi kelam perlahan mulai terang. Pepohonan yang tadi bergoyang liar kini kembali diam. Surya terjatuh ke tanah, menghela napas panjang. Sudah. Selesai, Ki Joyo mengangguk pelan. Untuk kali ini, ya. Tapi ingat, keserakahan bisa membangunkan kegelapan kapan saja. Pak Wiryo menatap rumahnya yang kini mulai runtuh, seluruh hartanya lenyap dalam sekejap. Namun, kali ini ia tersenyum lemah. Tak apa, asal keluargaku tetap ada. Dani membantu Surya berdiri, menepuk pundaknya. Ayo, kita mulai lembaran baru. Warga desa yang tadi ketakutan mulai mendekat, saling berpelukan lega. Malam itu, bukan hanya iblis yang lenyap, tetapi juga dosa-dosa yang selama ini membelenggu desa mereka. Dan dengan itu, lembaran baru kehidupan pun dimulai. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, desa yang dulu diliputi ketakutan, kini berubah menjadi tempat yang lebih damai. Warga tak lagi mencari jalan pintas untuk meraih kekayaan, dan setiap orang mulai bekerja keras demi kehidupan yang lebih baik. Surya kini telah tumbuh menjadi pemuda yang bijak, menjaga nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Joyo. Dani tetap setia sebagai sahabatnya, dan bersama mereka membangun desa dengan penuh kebersamaan. Pak Wiryo, meski kehilangan semua hartanya, hidup lebih tenang. Ia menjadi sosok yang dihormati karena keberaniannya mengakui kesalahan dan menebusnya dengan keikhlasan. Dan babi ngepet yang dulu menjadi legenda kelam, kini hanya menjadi kisah yang diceritakan turun-temurun. Sebuah pengingat bahwa keserakahan selalu membawa kehancuran,
Dan hanya dengan kejujuran serta kerja keras, seseorang bisa mencapai kebahagiaan sejati. Begitulah akhir dari kisah ini. Sebuah cerita tentang keserakahan, penyesalan, dan penebusan yang mengajarkan kita bahwa tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada kejujuran dan ketenangan hati. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah. Kalian juga bisa berbagi pengalaman atau cerita horor lainnya yang mungkin pernah kalian dengar. Dan yang paling penting, hati-hati dengan jalan pintas menuju kekayaan. Karena setiap perbuatan ada harga yang harus dibayar. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.